Generasi muda merupakan generasi yang nantinya akan membentuk masa depan masyarakat dengan memiliki peran yang sangat penting dalam segala aspek, seperti halnya aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Di era modernisasi saat ini, generasi muda tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang penuh dengan peluang, namun tak luput dari segala tantangan. Peluang tersebut dapat dimiliki karena adanya kemampuan generasi muda dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta keinginan kuat generasi muda dalam mempelajari ilmu pengetahuan di luar akademis. Contohnya seperti mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kerjasama tim. Namun sayangnya, generasi muda memiliki tantangan yang cukup berat, karena generasi merekalah yang akan menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Generasi muda dituntut untuk mampu mengelola serta mempertahankan nilai-nilai lokal dan tradisional yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai agent of change, generasi muda diharapkan tidak hanya menerima warisan leluhur, melainkan mampu menjadi penggagas inovasi yang dapat membawa perubahan serta perkembangan yang positif bagi warisan tersebut. Sebagai sumber pendidikan, museum dapat membantu menjadikan pembelajaran sejarah lebih bermakna atau memberikan fakta sejarah kepada generasi muda yang dapat dijadikan bahan kegiatan pembelajaran praktik. Generasi muda dapat menggunakan pendekatan karya wisata dengan mengunjungi beberapa museum. Menurut Suarso, karya wisata adalah suatu metode penyampaian atau penyajian materi pembelajaran dengan membawa siswa langsung kepada pokok bahasan yang akan dipelajari di luar kelas. Generasi muda dihadapkan pada fakta sejarah melalui kunjungan museum, serta benda-benda di museum dimaksudkan untuk disentuh dan diamati. Namun, dalam lingkungan kelas, hal tersebut tidak dapat ditampilkan dengan cara yang sama. Maka, museum mempunyai peranan penting dalam mempromosikan nilai-nilai budaya negara yang digunakan untuk membentengi jati diri dan kepribadian negara serta meningkatkan kebanggaan terhadapnya. Mengamati, membayangkan, menganalisis, dan mengapresiasi nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai koleksi yang dapat diakses sebagai karya-karya monumental dapat menjadi langkah awal dalam internalisasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme di museum. Ya Kak, jadi kita perkenalkan kita dari warga tugas buat wawancara satu dulu dari bisa perkenalan itu Kak? Aku Elsa. Elsa, jadi aku rekan Kak, jadi mungkin aku akan nanya tentang ketertarikan Kakak datang ke museum. Kakak, apa yang membuat Kakak tertarik datang ke museum? Aku di sini datang karena sering lihat di IG sih teman-teman aku pada kesini tuh kayak unik gitu loh. Maksudnya mempunyai museum kayak sekarang kan orang-orang udah pada jarang ya mengunjungi teman-teman kayak gini. Terus aku juga di sini banyak belajar karena dari kita kayak semuanya kayak ada toko-toko terus ada penjelasannya jadi gampang. Kalau misalkan di museum itu berpengaruh nggak sih Kak? Atau berdampak sama nasionalisme di anak muda? Gampang karena kita kalau misalnya emang kita benar-benar menyerapi apa yang ada di sini, kita bakalan jadi sadar kalau perjuangan pahlawan-pahlawan dulu tuh berjasa banget. Kalau begitu Kakak datang ke sini terus mulai lihat pameran itu Kakak media fasilitas yang ada tuh semuanya Menurut aku udah cukup sih, udah cukup menarik juga karena tempatnya juga monokrom, terus kayak mungkin kalau orang-orang mau foto OOTD itu bakalan cocok sama orang. iya itu gitu aja Kak. Makasih Kak. Kalau Kak, boleh tanya nggak nama kakak siapa? Boleh, kenalkan nama aku Bill Sultan. Kalau tujuan kakak datang ke sini apa itu? Kebetulan sama sih ada tugas juga video sama cari referensi juga ya. Kesannya kakak dapat setelah datang ke sini apa? Ya menambah menambah ilmu saya kan, menambah ilmu tentang namanya dan apa dalam video. Ya, sejak tadi pas kakak ke sini tuh hal yang menarik dari tempat ini apa? Dingin ya tempatnya, terus yang bersih nyaman juga buat tugas. Kalau dari tadi kakak udah sempat pernah ngajak teman? Baru teman terus baru masuk sini juga yang ada pameran. Dari pameran-pameran ini kira-kira yang menarik hati kakak itu apa? Yang pasti
banyak foto-fotonya, foto peristiwa sejarah zaman dulu yang dipamerkan sekarang. Tariknya Oke, terima kasih Kak atas waktunya. ya sama. Boleh tahu ini ada acara apa ya? Acara pameran Tosaranji dan edukasi tentang usaha. Pusakanya itu dari berbagai daerah di Indonesia apa dari Pusaka se-Nusantara. Ada dari Bali, dari Palembang, dari Jawa. kalau yang ada di meja Bapak ini dari Macam-macam. Ada yang dari Pasundan, dari Jawa Timur, ada yang dari Mataram, berbagai era. dari era berapa sampai Lain, berapa? Singasari, Yang terbaru yang mana? yang terbaru, yang ini baru. Dari mana? Kalau yang terbaru era buatan sekarang, Kamardikan. Nah, Kamardikan itu pusaka yang dibuat pada waktu masa kemerdekaan. Sejauh ini yang datang pameran banyaknya dari kalangan anak muda atau dari mana? Dari segala elemen, dari anak-anak sekolah, ada edukasinya untuk anak SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, dan sekarang sudah mulai meluas, anak-anak muda juga sudah mulai menyukai tentang pusakanya. Awalnya kan dulu pusaka itu kan dikatakan ada setannya, ada jinnya, ya kan. Nah, sekarang dengan edukasi kami, bahwasanya pusaka itu adalah simbol daripada kita orang Jawa. Ciri khas lah. Oh, ini orang Bali, gitu kan. Simbol pusaka itu adalah simbol. Awam yang bukan di sekolah atau dari perguruan tinggi tapi datang ke sini itu ada nggak? Ada. Contoh kan saya nggak sekolah, Enggak yang sudah nggak sekolah. emang pengen tahu gitu, emang pengen tahu tentang pusaka ya, tapi bukan karena tugas sekolah nggak, atau bukan karena tugas kuliah gitu. Banyak, karena sifatnya penasaran, ya kan. Kadang-kadang tanyanya ya konyol, Pak ini ada sejarahnya. Kadang-kadang kan kerisnya bisa berdiri, gitu kan. Nah, padahal keris bisa berdiri itu adalah hebatnya leluhur kita atau para empu dulu. Tidak ada meteran, tidak ada sketmat, tidak ada gerenda, tapi dia bisa bikin pusaka dengan imajinasinya sampai dia presisi dan seimbang. Jadi semua itu masing-masing punya tingkat kesulitannya masing-masing. Tergantung peruntukannya juga. Biasanya diperuntukkan untuk apa aja? Ya kalau dia levelnya kesatria, udah dia bikin keris yang kesatria.